Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 901. Menyelamatkan. Runtuh. Astaga! Suara angin kencang yang tergesa-gesa tiba-tiba terdengar di atas permukaan laut yang tenang. Lampu merah-merah terbang dengan cepat mendekat dari jauh, sebelum sekali lagi lepas landas dengan kecepatan mengejutkan yang mencengangkan. Karena kecepatannya yang luar biasa, jejak lintasan yang jelas telah muncul di permukaan laut di bawah. Bang-bang! Segera setelah lampu merah-merah ini muncul, suara gemuruh yang menggetarkan dipancarkan dari belakang. Ratusan cahaya berdarah muncul. Banyak hiu darah buas keluar dari air, dan dengan panik mengejar lampu merah-merah di depan mereka. Pelarian dan pengejaran ini juga menyebabkan permukaan laut yang biasanya tenang menjadi sangat hidup. Potong dan hentikan mereka! Mata Komandan Xia sangat dingin saat dia melihat lampu merah tua dengan panik berlari menjauh. Matanya dipenuhi amarah, saat raungan rendah, yang dipenuhi dengan kekejaman, dipancarkan dari mulutnya. Misi mereka ini sangat penting. Jika Mu Lingshan berhasil melarikan diri dan kembali ke klan Paus Sage Abadi, itu pasti akan menimbulkan gelombang mengerikan. Pada saat itu, dalam menghadapi kemarahan klan Paus Sage Abadi, bahkan klan Hiu Setan Darah mereka akan mengalami sakit kepala yang hebat. Oleh karena itu, mereka tidak boleh membiarkannya melarikan diri apapun yang terjadi. Rasa dingin di mata Komandan Xia menjadi lebih intens saat dia memikirkan hal ini. Dia berdiri di atas hiu darah, saat cahaya darah keluar dari dalam tubuh. Segera, mata hiu darah memerah. Kecepatannya melonjak saat berubah menjadi panah darah yang dengan cepat mengejar lampu merah-merah di depan. Menyebar dan masuk ke formasi, jebak mereka! Komandan Xia sekali lagi berteriak keras sambil mengejar. Anggota klan Hiu Setan Darah yang terlatih juga tersebar dengan tertib. Mereka membentuk-bentuk setengah lingkaran yang mengejar cahaya merah kirmizi di depan mereka. Bas-bas! Perubahan formasi di belakang juga menarik perhatian lampu merah-merah. Kuali besar di dalamnya mengeluarkan suara mendengung. Detik berikutnya, tubuh kuali tiba-tiba berhenti dan turun. Setelah itu dibebankan ke laut. Bodoh! Kamu benar-benar mencoba bersaing dengan kami, klan Hiu Setan Darah, dalam hal kecepatan di bawah air. Mata Komandan Xia menjadi dingin saat dia melihat ini. Hiu darah di bawah kakinya menyelam di bawah air. Kecepatan mereka tiba-tiba melonjak setelah memasuki laut. Ratusan cobaan air muncul di permukaan laut, saat mereka mengejar kuali merah tua itu dengan kecepatan yang bahkan lebih mengejutkan. Benar-benar merepotkan. Kuali lampu merah-merah dengan cepat bergegas melalui laut. Dia tanpa sadar mengutuk diam-diam setelah merasakan kelompok itu mengejar di belakangnya. Cahaya kuali besar menjadi cerah, saat kecepatannya melonjak dengan cepat. Lindong, ada beberapa karang di dasar laut di depan kita. Ini memiliki medan yang rumit. Kita harus bisa bersembunyi di sana. Suara yang tiba-tiba terdengar di benak Lindong saat yang terakhir mengendalikan kuali langit terbakar. Yang terakhir menguatkan dirinya setelah mendengar ini. Terlalu sulit untuk melarikan diri dari Hiu Setan Darah ini. Mereka akan mengejar cepat atau lambat pada tingkat ini. Kuali raksasa dengan cepat bergegas berlalu. Ini berlanjut sekitar 10 menit atau lebih, sebelum barisan karang yang seperti pegunungan bawah laut muncul di dasar laut ke depannya. Sebuah pikiran melintas di benak Lindong, dan kuali besar itu berputar terus-menerus. Akhirnya, itu dengan cepat menyusup di titik buta. Itu berubah menjadi seukuran telapak tangan, dan menabrak karang besar dengan suara, plop. Astaga! Sekolah hiu darah sekali lagi bersiul lewat dari belakang setelah Burning Sky Cauldron menyusut dan masuk ke dalam karang. Akhirnya, mereka dengan cepat menghilang ke kejauhan. Namun, ini tidak berlangsung lama, sebelum sekelompok hiu darah berbalik. Yang memimpin mereka adalah Komandan Xia. Dari ekspresi mereka yang sangat jelek, jelas bahwa mereka telah menyadari bahwa mereka telah kehilangan target mereka. Cari area terumbu karang ini. Mereka pasti bersembunyi di sini.
Komandan Xia meraung dengan marah, saat para ahli dari klan hiu setan darah itu buru-buru mengakui perintah itu. Setelah itu, mereka menyebar dan mulai dengan hati-hati mencari medan rumit di dasar laut ini. Cahaya dari kuali merah seukuran telapak tangan jauh di dalam karang juga mulai redup saat pencarian berlangsung. Pada akhirnya, itu pada dasarnya berubah menjadi batu merah tua. Tidak ada fluktuasi yang dipancarkan darinya. Mudah-mudahan, kami tidak akan ditemukan. Setelah semua fluktuasi dari kuali langit yang terbakar telah memudar, Lindong menepuk tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri di dalam alam kuali. Ada sejumlah besar orang dari klan hiu setan darah. Tidak hanya ada ahli tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut, tetapi ada 10 orang yang telah mencapai tahap kehidupan mendalam awal. Bahkan Lindong akan mengalami kesulitan menghadapi barisan seperti itu. Kakak, terima kasih telah menyelamatkanku. Suara tawa seorang gadis kecil tiba-tiba ditransmisikan dari belakang Lindong. Dia menoleh, hanya untuk melihat Mu Lingsan duduk di pelat pintu hitam besar miliknya. Adegan ini tampak agak tidak biasa. Tatapan Lindong berhenti di pelat pintu hitam tempat Mu Lingsan duduk, saat matanya sedikit terfokus. Itu mungkin baginya untuk secara samar-samar mendeteksi fluktuasi yang relatif menakutkan darinya. Jelas bahwa pelat pintu ini adalah harta Yuan murni yang sangat kuat. Sepertinya penutup peti mati Life Dead Chofin yang tiba-tiba berbicara. Peti mati hidup? Penutup peti mati? Lindong sedikit terkejut, dia belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Ini adalah harta yang sangat kuat yang telah diturunkan dari zaman kuno. Saat itu, peringkatnya sangat tinggi bahkan di antara harta karun khusus itu, namun, dia hanya memiliki penutup peti mati kehidupan di tangannya. Meski begitu, masih mungkin untuk menggunakan serangan Death Key. Ini setara dengan teknik ahli tahap Profound Death. Yan menjelaskan. Harta yang sangat kuat. Lindong terkejut. Dia tidak menyangka bahwa hanya penutup peti mati yang sudah begitu kuat. Tidak heran itu berperingkat tinggi bahkan selama zaman kuno. Namun, saat dia memikirkan bagaimana gadis kecil yang begitu lembut dan kecil mengayunkan penutup peti mati yang begitu besar untuk memukul orang lain, dia mulai merasa bahwa itu akan menjadi pemandangan yang sangat lucu dan menarik. Lindong diam-diam menghela nafas dalam hatinya. Setelah itu, matanya melihat ke arah Mu Lingsan, saat dia tersenyum dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Ya. Mu Lingsan menyeringai dan mengangguk. Pada saat ini, wajahnya sekali lagi pulih kemerah-merahannya, dan pucat sebelumnya benar-benar menghilang. Hal ini menyebabkan Lindong menjadi sedikit terkejut. Kemampuan pemulihan gadis kecil ini sebenarnya bahkan lebih menakutkan daripada miliknya, meskipun dia telah berlatih keterampilan naga terwujud surga hijau. Bagaimanapun, dia baru saja mengalami serangan kekuatan penuh dari ahli tahap Profound Life tingkat lanjut. Hiu-hiu busuk yang penuh kebencian itu. Jika bukan karena segel tetua mereka, mereka semua bisa melupakan melarikan diri hari ini. Mu Lingsan menyatakan dengan marah. Sudut mata Lindong berkedut. Dia bisa merasakan fluktuasi yang sangat tidak jelas dan kuat di dalam tubuh Mu Lingsan. Namun, fluktuasi ini sepertinya ditekan oleh sesuatu. Oleh karena itu, Lindong agak percaya padanya. Ini menyebabkan dia sedikit berkeringat. Dia telah bertemu banyak orang di dunia ini, dan awalnya percaya bahwa dia sudah cukup kuat. Namun, dia sepertinya bukan apa-apa jika dibandingkan dengan Mu Lingsan di depannya ini. Apakah kamu dari klan Paus Sage Abadi? Lindong melirik Mu Lingsan sebelum bertanya. Mu Lingsan mengangguk. Kamu harus kembali begitu orang-orang itu pergi. Tetua Anda harus dapat dengan mudah melepas segel di tubuh Anda. Selain itu, cukup berbahaya bagimu sendirian di luar. Lindong tertawa. Tidak mudah bagi saya untuk melarikan diri. Saya tidak akan kembali. Mu Lingsan memutar kepalanya. Setelah itu, dia berbalik dan menatap Lindong dengan mata cemas. Saudara Lindong, mengapa saya tidak bepergian dengan Anda? Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan menjadi beban. Lindong tersenyum dan bertanya, apakah kamu tidak takut aku akan menjualmu? Mu Lingsan memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak,
Sebelum dia menjawab, meskipun aku tidak tahu alasannya, aku punya perasaan bahwa kamu tidak akan melakukan apapun padaku. Lindong sedikit mengernyit. Ekspresi Mu Lingsan relatif sungguh-sungguh. Namun, kepercayaannya yang tidak diketahui ini menyebabkan dia merasa sedikit tidak yakin. Ini karena dia jelas mengerti bahwa kepercayaan ini pasti berasal dari sesuatu. Mungkin, sumbernya dari sesuatu yang dia miliki. Mari kita lihat situasinya dulu. Lindong menggelengkan kepalanya. Namun, dia tidak membuat janji apapun. Selanjutnya, dia melanjutkan, kita harus tetap di sini selama beberapa hari ke depan. Orang-orang itu tampaknya tidak mau menyerah, dan mereka kemungkinan tidak akan pergi dengan mudah untuk saat ini. Kalau begitu, aku akan tidur dulu. Mu Lingsan mengangguk, dan dengan gembira tersenyum pada Lindong. Selanjutnya, dia berbaring di peti mati dan tertidur di depan mata Lindong yang terdiam. Cahaya yang sama muncul dari tubuhnya saat dia tidur. Tampaknya, metode surga yang meluap tanpa batas, akan aktif secara otomatis ketika dia tidur. Selain itu akan menyembuhkan semua luka di dalam tubuhnya dengan kecepatan yang mengejutkan. Lindong menggelengkan kepalanya. Dia duduk di udara dan menutup matanya. Namun, pikirannya memperhatikan pencarian di luar karang. Dia sadar bahwa jika jejak mereka ditemukan, kemungkinan mereka harus terlibat dalam pertempuran yang cukup besar dan intens hari ini. Chapter 902. Menukarkan. Runtuh. Kemampuan The Burning Sky Cauldron untuk menyembunyikan dirinya jelas melebihi harapan Lindong. Selain itu, medan di bagian laut ini benar-benar agak rumit. Oleh karena itu, meskipun anggota klan Hiu Setan Darah telah berulang kali mencari di daerah itu selama 5 hari, mereka masih tidak dapat menemukan di mana kuali langit pembakaran disembunyikan. Para ahli dari klan Blood Demon Shark mencari selama 5 hari tanpa hasil. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain menyerah dengan marah. Lagi pula, mustahil bagi mereka untuk terus melakukan pencarian skala besar di tempat ini. Oleh karena itu, anggota klan Hiu Setan Darah mulai mundur setelah 5 hari. Namun, Lindong tidak segera muncul, melainkan terus bersembunyi selama 2 hari lagi. Itu juga beruntung karena dia sangat berhati-hati. Ini karena dia menemukan beberapa ahli suku Blood Demon Shark menyelinap selama 2 hari ini. Tampaknya pihak lain belum sepenuhnya menyerah. Namun, pencarian mereka akhirnya berhenti total setelah 7 hari. Lindong bisa merasakan bahwa semua kehadiran dari klan Hiu Setan Darah dalam radius 1000 mil telah benar-benar lenyap. Bagian dari karang yang sangat besar tiba-tiba runtuh di dasar laut yang tenang. Setelah itu, lampu merah-merah dengan sangat hati-hati melesat keluar darinya. Ada kuali merah seukuran telapak tangan merah di dalam cahaya. Pada saat ini, kuali itu berkedip karena mengembang dengan cepat. Mulut kuali dimiringkan terbuka, dan 2 sosok bergegas keluar dari dalamnya. Sepertinya aman, mata hitam legam besar Mu Lingsan melihat sekelilingnya saat dia berkomentar. Ya. Lindong mengangguk. Yuan Power bangkit di sekelilingnya, mengisolasi dia dari air. Dia memandang gadis kecil dengan 2 kuncir, dan tersenyum berkata, karena aman, sudah waktunya bagiku untuk pergi. Saudara Lindong, tolong biarkan aku mengikutimu. Segel yang diberikan orang tua itu padaku tidak akan bertahan lama. Saya akan menjadi sangat kuat setelah saya memulihkan kekuatan saya. Mu Lingsan buru-buru berkata setelah dia mendengar bahwa Lindong akan pergi. Lindong sedikit mengernyit setelah mendengar ini, dan ragu-ragu untuk sementara waktu. Dia tidak meragukan kekuatan Mu Lingsan. Namun, akan menjadi agak merepotkan jika dia ditemukan oleh Hiu Setan Darah sambil membawa gadis kecil ini bersamanya. Bawa dia. Berteman dengan klan Paus Sage Abadi lebih berharga daripada menyinggung klan Hiu Setan Darah. Terlebih lagi, setelah segel yang dipasang pada gadis kecil ini terlepas, bahkan seorang ahli tahap Profound Life yang sempurna tidak akan dapat menghentikannya. Dia akan menjadi penolong yang cukup baik dalam pencarianmu untuk menemukan simbol leluhur kedua. Yan berkomentar pada saat ini. Lindong sedikit memiringkan kepalanya. Dia mempercayai kata-kata Yan.
Karena yang terakhir telah mengatakannya seperti ini, dia akan membawa gadis itu. Lindong berbalik ke arah Mu Lingsan saat dia mencapai kesimpulan ini, dan menganggukkan kepalanya. Namun, sebelum gadis kecil ini bisa melompat kegirangan, dia menambahkan, namun, Anda harus mendengarkan saya di sepanjang jalan, dan tidak dapat mengambil tindakan sendiri. Kalau tidak, aku hanya bisa meninggalkanmu. Wajah kecil Mu Lingsan dipenuhi dengan kegembiraan. Kepalanya mengangguk terus-menerus seperti anak ayam kecil yang mematuk biji-bijian. Hal ini menyebabkan Lindong tersenyum tanpa sadar. Dia mengulurkan tangannya dan menarik dua kuncir lucu di kepala gadis kecil itu saat dia berbicara, "Ayo pergi." Tanpa basa-basi lagi, tubuh Lindong bergerak dan pecah dari permukaan laut. Setelah mengorientasikan dirinya, dia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat menuju arah barat daya. Namun kali ini, ada ekor cahaya biru tambahan di belakangnya. "Saudara Lindong, kemana tujuan kita?" "Wilayah pedagang langit." "Oh, aku pernah mendengar tentang tempat itu. Ternyata banyak hal menarik di sana. Aku ingin tahu apakah akan ada Skynet Divine Bed yang paling aku suka." "Tempat tidur surgawi Skynet? Apa itu?" Hal ini dikabarkan menjadi harta Yuan murni yang sangat nyaman. "Jika saya mendapatkannya, saya akan bisa tidur kapan saja saya mau. Kayu jelek ini membuatnya sangat tidak nyaman untuk tidur. Jika aku tahu akan seperti ini, aku tidak akan mencurinya." Perjalanan Lindong jauh lebih membosankan dengan gadis kecil Mu Lingsan di sisinya. Beberapa dari kata-kata kekanak-kanakan dan naif yang terakhir kadang-kadang akan menyebabkan Lindong tanpa sadar meledak dalam tawa. Sekitar setengah hari berlalu sementara mereka berdua tertawa dan mengobrol dalam perjalanan mereka. Pada saat ini, suara yang tiba-tiba terdengar di benak Lindong, "Lindong, hati-hati. Beberapa fluktuasi milik klan Blood Demon Shark sekali lagi muncul di depan Anda." "Apa? Mereka masih belum pergi?" Ekspresi Lindong sedikit berubah setelah mendengar kata-kata itu. Sosoknya yang bergerak ke depan segera terhenti, saat alisnya menyatu erat. Tampaknya orang-orang ini belum menyerah. Sepertinya mereka telah memperbesar area pencarian dan orang-orang mereka menjadi agak tersebar. Anda harus terlebih dahulu membiarkan gadis ini menyembunyikan dirinya. "Mereka sudah menemukanmu," kata Yan. "Saudara Lindong, ada apa?" Mu Lingsan muncul di samping Lindong dan bertanya dengan suara tidak pasti. "Kamu harus memasuki Burning Sky Cauldron terlebih dahulu. Kami telah bertemu orang-orang itu lagi." Lindong mendesak. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan Burning Sky Cauldron dengan cepat muncul. "Oh." Mu Lingsan sedikit tidak mau setelah mendengar ini. Namun, sepertinya dia akhirnya mengingat bahwa dia telah setuju untuk mendengarkan Lindong. Segera, tubuh kecilnya berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas ke Burning Sky Cauldron. Lindong melambaikan lengan bajunya, dan Burning Sky Cauldron dengan cepat menyusut, sebelum memasuki lengan bajunya. Kedua matanya sedikit menyipit, saat dia melihat laut yang jauh di depannya. Suara percikan ditransmisikan secara samar. Pada saat yang sama, ada juga beberapa kehadiran ganas. Mereka datang seperti yang diharapkan. Mata Lindong sedikit dingin saat dia merasakan kehadiran ini. Orang-orang ini benar-benar tampaknya terus-menerus berlama-lama. Guyuran. Sementara Lindong berdiri di udara, percikan menjadi semakin jelas. Segera setelah itu, selusin lampu darah muncul di pandangan Lindong. Setelah diamati dengan cermat, mereka adalah ahli dari klan Blood Demon Shark, yang pernah dia temui sebelumnya. Selain itu, yang memimpin mereka adalah ahli dari klan Hiu Setan Darah yang disebut Komandan Xia. "Itu kamu?" Lebih dari selusin hiu darah dengan cepat mendekat, dan dengan sangat cepat muncul di depan Lindong. Mata kejam Komandan Xia menyapu tubuh Lindong. Dia sedikit terkejut ketika dia mengerutkan kening dan berkata, "Apakah ada masalah?" Lindong melihat mereka dan berbicara dengan suara tenang. "Klan Blood Demon Shark kami sedang dalam misi untuk mencari target di area ini. Anda harus turun dan izinkan kami untuk mencari Anda." Mata Komandan Xia perlahan menyapu tubuh Lindong. Ada jejak kelelahan di matanya.
Sepertinya pencarian ini telah menghabiskan terlalu banyak energinya. Selain itu, dia telah mengidentifikasi Lindong sebagai ahli tahap kehidupan mendalam awal secara sekilas. Oleh karena itu, nadanya tidak sopan. Saya minta maaf. Saya juga sedang terburu-buru dan tidak punya waktu untuk melakukan tindakan tidak masuk akal seperti itu dengan Anda. Lindong mengerutkan kening dan menjawab. Apa katamu? Meskipun kata-kata Lindong sopan, ekspresi Komandan Xia berangsur-angsur menjadi gelap. Sepertinya karena terbiasa mendominasi, dia tidak menyangka Lindong, yang hanya memiliki kekuatan tahap awal kehidupan mendalam, akan benar-benar berani menolaknya. Berat, suasana hati komandan ini sekarang sangat buruk. Oleh karena itu, Anda tidak harus mencoba untuk bertindak keras di depan saya. Jika tidak, Anda akan menyesalinya. Bibir Lindong mengerucut. Dia menundukkan kepalanya dan menatap ekspresi jahat Komandan Xia. Wajahnya sendiri, yang memiliki sedikit kelembutan, sekarang perlahan-lahan menjadi benar-benar tanpa ekspresi. Saya sopan kepada Anda karena Anda menjadi bagian dari klan Hiu Setan Darah. Jika Anda terus mendorongnya, saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa dengan kemampuan Anda, itu masih tidak cukup bagi Anda untuk melakukan sesuka Anda di Laut Setan Chaotic ini. Meskipun Lindong tidak benar-benar ingin bertarung, karakternya tidak memungkinkan siapapun untuk menggertaknya. Hatinya merasa sangat tidak senang menghadapi agresivitas Komandan Xia. Benar-benar orang bodoh yang tidak tahu batasnya. Ekspresi Komandan Xia menjadi sangat jelek. Dia menatap Lindong, sebagai niat membunuh yang kaya melonjak di matanya. Kakinya segera mendorong bagian belakang hiu darah, dan tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya berdarah yang langsung bergegas menuju Lindong. Kebetulan, suasana hatiku sekarang sangat buruk. Aku akan melampiaskan amarahku padamu, bodoh. Lindong melihat Komandan Xia, yang menyerbu ke arahnya sambil ditemani oleh aura jahat, saat cahaya dingin melonjak di matanya yang hitam pekat. Segera, lampu hijau menyapu. 4 tato cahaya naga hijau langsung muncul dari dalam tubuhnya. Segel kursi surgawi naga hijau. Sebuah tangisan rendah dan dalam terdengar. Pada saat yang sama, telapak naga hijau besar bersiul. Akhirnya, itu meledakkan udara, dan bertabrakan langsung dengan Komandan Xia yang datang. Bang! Fluktuasi energi yang liar dan ganas menyapu langit seperti badai, sementara permukaan laut di bawah terbelah dengan paksa, membentuk bekas luka sepanjang 1000 kaki. Namun, itu sangat cepat diisi oleh air laut lagi. Bang! Angin liar dan kencang membentang di langit, sementara tubuh Komandan Xia langsung membeku. Dengan suara teredam, dia terlempar ke belakang di bawah mata orang-orang kuat lainnya dari klan Hiu Setan Darah, dan dengan keras ditembakkan ke laut dengan percikan. Guyuran! Permukaan laut dengan cepat terbelah sekali lagi, saat Komandan Xia keluar dari air dengan cara yang agak menyedihkan. Matanya gelap dan dingin saat dia menatap Lindong. Namun, ada jejak kesungguhan tambahan di bawah dinginnya kegelapan ini. Kemungkinan bahwa kekuatan dari telapak tangan Lindong sebelumnya memungkinkan dia untuk mengerti bahwa orang di hadapannya tampaknya memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata yang dia katakan sebelumnya. Para ahli klan Hiu Setan Darah di sekitarnya juga secara bertahap berkumpul. Mata mereka dipenuhi dengan kewaspadaan saat mereka menatap Lindong. Suasana saat ini tidak diragukan lagi menjadi tegang dan bermusuhan. Chapter 903. Menyerang pertama. Lindong dan selusin ahli klan Blood Demon Shark berhadapan di langit di atas laut. Suasananya sangat tegang, dan rasa es mengalir di semua mata mereka. Para ahli dari klan Hiu Setan Darah ini biasanya sangat sombong. Mustahil untuk menghitung berapa banyak nyawa yang telah diambil oleh tangan mereka. Oleh karena itu, mereka semua sangat kejam dan ganas. Namun, Lindong juga bukan orang suci. Belum lama ini, dia telah mengalahkan ahli tahap kematian mendalam setengah langkah sampai yang terakhir hampir menjadi tongkat manusia. Kekejaman di dalam tulangnya hanya bisa lebih besar dari anggota klan Hiu Setan Darah ini. Bentrokan antara dua pihak yang pasti tidak akan menyerah satu sama lain. Bocah, apakah kamu yakin ingin menjadi musuh klan Hiu Setan Darahku? Percayalah, ini adalah tindakan yang sangat bodoh.
Ekspresi Komandan Xia menjadi gelap dan serius. Namun, nadanya jelas sedikit lebih baik dibandingkan sebelumnya. Tampaknya setelah pertukaran singkat sebelumnya, dia juga mengerti bahwa tidak semudah yang dia bayangkan untuk menghabisi Lindong ini. Saya tidak ingin bermusuhan dengan orang lain. Namun, saya juga tidak ingin diganggu oleh orang lain. Mata Lindong menatap Komandan Xia yang tampak muram. Kilatan dingin di matanya tampaknya sedikit melemah. Saya secara alami telah mendengar nama besar klan bangsawan Anda. Saya tidak ingin tahu misi apa yang sedang Anda lakukan sekarang. Namun, tolong jangan ganggu perjalanan saya. Saya juga memiliki beberapa hal mendesak untuk diperhatikan. Kenapa kita tidak melakukannya dengan cara ini? Kami tidak akan saling mengganggu dan mundur selangkah. Masing-masing dari kita akan memikirkan urusan kita sendiri. Apa yang kamu katakan? Mata Komandan Xia menyipit. Mata merah gelap itu tampak agak menakutkan. Dia bertemu tatapan Lindong saat matanya berkedip sedikit. Sesaat kemudian, aura jahat yang menutupi tubuhnya sangat berkurang. Saat senyum muncul di wajahnya yang gelap dan serius, teman ini benar. Kami memang sedikit ceroboh sebelumnya. Dari kelihatannya, Anda mungkin bukan orang yang kami cari. Senyum yang agak ramah muncul di wajah Lindong saat dia mendengar ini. Namun, ada jejak kehati-hatian tambahan di hatinya. Perubahan Komandan Xia ini memang agak terlalu aneh. Bisakah saya pergi sekarang? Lindong tersenyum saat dia bertanya. Silakan lakukan. Komandan Xia menyeringai dan mengangguk. Setelah itu, dia melambaikan tangannya. Para ahli klan hiu setan darah di sekitarnya ragu-ragu sejenak, sebelum menarik aura jahat mereka. Terima kasih banyak. Lindong menangkupkan kedua tangannya. Tanpa basa-basi lagi, tubuhnya bergerak dan berubah menjadi cahaya hijau yang melesat ke arah kejauhan. Namun, kilatan dingin berkedip di matanya saat punggungnya menghadap Komandan Xia. Dia sadar bahwa perubahan mendadak pada Komandan Xia ini pasti berarti bahwa yang terakhir memiliki beberapa skema di lengan bajunya. Namun, Lindong saat ini tidak dapat mengatakan apa yang dipikirkan Komandan Xia ini. Tubuhnya berubah menjadi kilatan cahaya hijau yang dengan cepat menghilang ke kejauhan. Komandan Xia, apakah kita akan membiarkan dia pergi begitu saja? Seorang ahli klan Blood Demon Shark tidak bisa tidak bertanya setelah Lindong menghilang ke kejauhan. Biarkan dia pergi. Wajah Komandan Xia segera mengungkapkan aura jahat setelah mendengar kata-kata itu. Dia tertawa dengan suara gelap dan dingin. Pertama kali bocah ini bertemu dengan kita adalah 7 hari yang lalu. Namun, dia masih di sini setelah 7 hari. Bagian laut ini tandus. Mengapa dia tetap berada di tempat terkutuk ini selama 7 hari? Jangan bilang itu untuk bersenang-senang. Komandan Xia berarti itu. Orang yang menyelamatkan MU Lingsan kemungkinan besar adalah dia. Mata Komandan Xia berbisa saat dia berkata. Mengapa kamu membiarkan dia pergi? Seseorang bertanya dengan heran. Itu karena saya tidak percaya diri untuk mempertahankannya. Komandan Xia menjawab dengan suara acuh tak acuh. Matanya melihat ke arah yang Lindong tuju dan berkata, meskipun orang itu mungkin tampak seperti praktisi tahap awal kehidupan mendalam, kekuatan bertarungnya sebanding dengan praktisi tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut. Bahkan jika saya keluar semua dan menyerangnya, saya tidak akan bisa menahannya di sini bahkan jika saya muncul sebagai pemenang. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mencoba melarikan diri dari klan Blood Demon Shark saya di laut tidak akan mudah. Saya sudah menggunakan teknik pencarian hiu darah padanya. Dia tidak akan bisa kabur. Selain itu, segera kirimkan informasi ini kepada para pemimpin bagian lainnya. Minta mereka untuk bergegas. Saya hanya akan memiliki keyakinan mutlak untuk menangkap orang ini setelah mereka tiba. Dipahami. Ahli klan hiu setan darah di sekitarnya segera menjawab setelah mendengar perintah Komandan Xia. Setelah itu, tubuh mereka tenggelam ke dalam air. Segera setelah itu, banyak gelombang sonik diam-diam menyebar dengan kecepatan kilat di dalam air. Bodoh yang tidak tahu batasannya. Beraninya kau ikut campur dalam urusan klan hiu setan darahku. Selanjutnya,
saya akan memberitahu Anda siapa yang tidak mampu Anda sakiti di dalam laut setan caotik ini. Mata Komandan Xia melihat ke arah yang dituju Lindong saat dia bergumam. Ekspresi kejam melintas di matanya. Cahaya hijau melesat menembus langit. Namun, ekspresi Lindong tidak tampak santai. Sebaliknya, itu sedikit suram. Dia melirik area di belakangnya saat dia dengan lembut mengepalkan tangannya. Orang itu, mungkinkah dia benar-benar melepaskanku seperti ini? Kamu sedang diikuti. Yan menjawab dengan suara lemah. Apa? Lindong segera terkejut setelah mendengar ini. Matanya menyapu sekelilingnya, tetapi tidak melihat sosok manusia atau merasakan kehadiran apapun. Itu seharusnya menjadi metode pelacakan unik dari klan Blood Demon Shark. Mereka berada di dasar laut. Yan memperingatkan. Lindong menunduk saat lampu hijau melonjak di matanya. Sepertinya penglihatannya langsung menembus laut. Dia bisa melihat cahaya berdarah yang sangat kabur yang dengan cepat berenang ke arahnya di dasar laut. Orang itu seharusnya merasakan kekuatanmu. Dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menangkap Anda sendirian. Tindakannya ini hanyalah upaya untuk membuat Anda lengah. Dia akan mengepung dan menangkapmu begitu bala bantuan tiba, kata Yan. Kilatan dingin muncul di mata Lindong. Dia menyadari bahwa selain Komandan Xia, unit klan Hiu Setan Darah ini memiliki 10 ahli lain yang telah mencapai tahap awal kehidupan yang mendalam. Jika mereka bergandengan tangan, itu memang akan menghasilkan kesulitan yang sangat merepotkan bagi Lindong. Bisakah kamu menghapus hal yang memungkinkan mereka mengikuti kita? Lindong bertanya. Ini akan cukup merepotkan. Teknik pelacakan klan Hiu Setan Darah memiliki aspek uniknya sendiri, jawab Yan. Lindong mengerutkan bibirnya saat kilatan ganas melintas di matanya. Jika ini masalahnya, sepertinya dia hanya bisa bertindak dan melenyapkan mereka. Saudara Lindong, Anda sedang diikuti oleh mereka. Suara Mu Lingsan tiba-tiba muncul dari Burning Sky Cauldron, sementara Lindong sedang berbicara dengan Yan dalam pikirannya. Karena Lindong tidak menghalangi indranya, dia bisa merasakan semua yang terjadi di dunia luar. Iya. Lindong mengangguk. Mu Lingsan berasal dari suku si Demon. Tidak aneh baginya untuk dapat mendeteksi klan Blood Demon Shark yang melacak mereka, meskipun Lindong gagal melakukannya. Karena kita tidak bisa melarikan diri dari mereka, kita hanya bisa menyerang. Lindong dengan lembut menyatakan. Mu Lingsan, yang berada di dalam Burning Sky Cauldron, terdiam sejenak. Dia sadar bahwa dia sepertinya telah membawa masalah bagi Lindong. Suaranya sekali lagi terpancar sesaat kemudian, Saudara Lindong. Jika kamu ingin bertarung dengan mereka, aku bisa meminjamkan Life Death Coffin Cover milikku. Lindong bisa merasakan Burning Sky Cauldron di lengan bajunya bergetar setelah kata-katanya terdengar. Segera setelah itu, cahaya hitam keluar. Itu berubah menjadi penutup peti mati hitam yang sangat tebal di depan Lindong. Riak yang sangat menakutkan muncul dari penutup peti mati. Lindong melihat Life Death Coffin Cover di depannya, dan sedikit tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Mu Lingsan ini memiliki kepercayaan yang begitu besar padanya. Jika harta karun seperti itu terungkap, itu akan berakhir dengan menarik serangan dari para ahli gila yang tak terhitung jumlahnya. Iya. Namun, Lindong tidak ragu-ragu. Dia jelas menyadari bahwa dia akan kesulitan menghadapi seorang ahli tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut dan 10 ahli tahap kehidupan mendalam awal. Namun, jika dia memiliki Life Death Coffin Cover yang membantunya, semuanya pasti akan jauh lebih mudah. Karena itu masalahnya. Tangan Lindong menyentuh Life Death Coffin Cover. Dia bisa dengan jelas merasakan perlawanan yang dipancarkan dari dalamnya ketika dia mengulurkan tangannya. Namun, sebuah pikiran dengan cepat terpancar dari dalam kuali langit terbakar, yang menghilangkan perlawanan ini. Jelas, Mu Lingsan telah campur tangan. Tangan Lindong menyentuh Life Death Coffin Cover. Setelah itu, dia mengangkatnya dan meletakkannya di punggungnya. Mulutnya membentuk senyuman, senyuman yang jahat dan penuh dengan keganasan. Kalau begitu, kita harus menyerang terlebih dahulu sebelum mereka memiliki kesempatan untuk berkumpul. Chapter 904. Pembantaian.
Guyuran. Selusin hiu darah dengan cepat berenang melintasi permukaan laut. Ada selusin ahli klan hiu setan darah di hiu darah ini, yang tatapannya terus-menerus menyapu bolak-balik. Pemimpin skuadron, kami telah menerima beberapa berita. Seorang ahli klan Blood Demon Shark tiba-tiba mengulurkan tangannya dari air. Dia menatap seorang pria dengan hidung bengkok di depan, sambil berbicara dengan suara keras. Apa itu? Pria hidung bengkok itu menoleh setelah mendengar kata-kata itu. Komandan Siam mengatakan bahwa dia telah menemukan targetnya, dan telah menggunakan teknik pelacakan di atasnya. Oh, jadi dia sudah menemukannya ya? Periksa lokasi orang itu. Kegembiraan melintas di mata pria berhidung bengkok itu saat dia buru-buru berkata. Seseorang dengan cepat mengeluarkan piring skala merah tua. Cahaya mengalir di atasnya. Pada saat ini, ada titik merah berkedip di piring skala. Orang itu melihat ke titik merah yang berkedip-kedip dan tanpa sadar berseru. Apa itu? Pria hidung bengkok itu mengerutkan alisnya dan bertanya. Posisi orang itu sepertinya sangat dekat dengan kita. Tunggu, dia dengan cepat mendekati kita. Seru ahli klan hiu setan darah. Mereka menuju ke arah kita. Hehehe, sama saja. Ini adalah jasa yang dikirimkan langsung ke depan pintu kami. Mulut pria hidung bengkok itu terbuka membentuk senyuman dingin yang menyeramkan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tertentu, sebelum berteriak dengan keras, semuanya tetap waspada. Pasti akan ada hadiah untuk kalian semua setelah kita menyelesaikan misi kita. Dipahami. Anggota skuadron kecil ini dari klan hiu setan darah di sekitarnya buru-buru menjawab setelah mendengar kata-kata ini. Mereka mengepalkan tangan mereka, saat trisula yang memancarkan cahaya dingin melintas dan muncul. Astaga! Suara angin kencang yang tiba-tiba muncul di permukaan laut tidak jauh dari sana segera setelah mereka membuat persiapan. Selanjutnya, lampu hijau datang bergegas. Pada akhirnya, itu berubah menjadi sosok kurus yang muncul dalam pemandangan skuadron kecil klan hiu setan darah ini. Haha! Sepertinya aku telah menemukan tempat yang tepat. Lindong melihat skuadron kecil dari klan Blood Demon Shark yang muncul di depannya, saat dia tanpa sadar tersenyum. Brak, kamu benar-benar menerobos masuk ke neraka. Karena kamu telah datang, jangan pernah berpikir untuk pergi. Wajah pria hidung bengkok itu berisi senyum dingin saat dia menatap Lindong. Segera, ekspresi kejam melintas di matanya, saat dia melambaikan tangannya. Tangkap dia. Bang! Selusin ahli yang agak kuat di belakang pria berhidung bengkok datang bergegas ke depan setelah dia berteriak. Trisula tajam disertai dengan cahaya berdarah padat saat mereka langsung menembus titik fatal di sekitar tubuh Lindong. Saya di sini bukan untuk menerobos masuk neraka. Sebaliknya, saya di sini untuk mengantarkan Anda semua ke sana. Lindong melihat para ahli klan hiu setan darah ini, yang telah melepaskan pukulan mematikan saat mereka menyerang. Namun, senyum lembut muncul di wajahnya. Dia segera mengulurkan tangannya, dan meraih Life Death Coffin cover yang sangat besar di belakangnya, saat tubuhnya berubah menjadi kilatan cahaya hijau yang tiba-tiba melesat ke depan. Astaga! Kilatan lampu hijau seperti kilat. Itu menyapu selusin ahli klan hiu setan darah dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Sebuah suara teredam rendah dan dalam diam-diam bergema pada saat itu. Tubuh Lindong muncul di belakang selusin ahli klan Blood Demon Shark. Setelah itu, dia berjalan menuju pria berhidung bengkok tanpa melihat ke belakang. Setelah dia mengambil langkah ke-10, tubuh para ahli klan hiu setan darah itu mulai berubah menjadi abu-abu kusam dengan kecepatan yang mencengangkan. Kekuatan hidup mereka telah benar-benar terputus pada saat ini. Guyuran. Sosok manusia jatuh dari udara ke laut. Keganasan dan kegembiraan sejak mereka masih hidup masih melekat di wajah mereka, pemandangan yang agak aneh. Jelas, kekuatan hidup mereka telah terputus terlalu cepat, bahkan kengerian sebelum kematian mereka tidak dapat muncul di wajah mereka. Kamu. Siapa sebenarnya kamu? Pria hidung bengkok itu begitu ngeri dengan pemandangan ini, sehingga pupil matanya berkontraksi. Baru pada saat ini dia mengerti, orang yang muncul di depan mereka bukanlah Freibie, tapi dewa kematian sejati.
Maaf, ini salahmu karena ingin membunuhku. Lindong tersenyum sedikit ke arah pria hidung bengkok. Cahaya hitam samar mengalir di penutup peti mati yang gelap gulita saat dia dengan lembut mengangkatnya. Bang! Ekspresi pria hidung bengkok itu berubah drastis. Dia membanting kakinya ke hiu darah di bawahnya, saat itu membuka mulut raksasa yang mengerikan dan melompat ke langit sebelum menggigit Lindong. Pria hidung bengkok, di sisi lain, telah melarikan diri dari hiu darah dan berusaha untuk menenggelamkan diri ke dalam air. Orang ini benar-benar kuat. Sepertinya aku sendiri tidak akan bisa menjatuhkannya. Aku hanya bisa mengumpulkan yang lain. Keengganan dan kekejaman melintas di mata pria berhidung bengkok itu saat dia akan tenggelam ke laut. Teman-temanmu semuanya telah mati. Sangat tidak menyenangkan menjadi satu-satunya yang selamat, bukan? Namun, sebuah tawa tiba-tiba terdengar di samping pria berhidung bengkok itu, dan pupil matanya langsung berkontraksi. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan tepat pada waktunya untuk melihat penutup peti mati hitam dengan kejam menabraknya sambil disertai dengan kematian seperti riak. Bang! Majestic Yuan Power melonjak keluar dari dalam tubuh pria berhidung bengkok itu tanpa menahan diri. Namun, penutup peti mati hitam benar-benar mengabaikan ini, dan terus diayunkan ke bawah. Ledakan! Suara teredam sekali lagi terdengar. Penutup peti mati hitam yang diliputi cahaya hitam dengan berat mendarat di tubuh pria berhidung bengkok, saat air laut segera meledak. Pilar air setinggi 1000 kaki menerjang ke langit, saat gelombang kematian menerpa tubuh pria berhidung bengkok seperti pisau panas menembus mentega. Urg! Seteguk darah hitam menyembur keluar dari mulut pria berhidung bengkok, yang wajahnya dipenuhi kengerian. Selanjutnya, pemandangan di depan matanya dengan cepat berubah menjadi kegelapan. Kekuatan hidup di dalam tubuhnya dengan cepat terputus oleh fluktuasi mematikan yang telah menyerang tubuhnya, sementara life ki di dalam tubuhnya kehilangan semua sifat pemulihannya. Hidup mati. Penutup peti mati. Kenapa ada di tangannya? Ini adalah pikiran terakhir dari pria hidung bengkok saat kekuatan hidupnya benar-benar menghilang. Lindong berdiri di udara. Matanya melirik acuh tak acuh pada pria hidung bengkok, yang kekuatan hidupnya telah benar-benar terputus. Segera setelah itu, dia menundukkan kepalanya dan melihat Life Death Coffin Cover di tangannya, saat kekaguman tanpa sadar melintas di matanya. Kemungkinan Burning Sky Cauldron miliknya hanya akan mampu dibandingkan dengan kekuatan destruktif dari Life Death Coffin Cover ini setelah Burning Sky Gate disempurnakan. Yan, di mana skuadron kecil terdekat kedua klan hiu setan darah? Lindong sekali lagi mengangkat kepalanya setelah menghabisi skuadron kecil dari klan hiu setan darah ini, saat dia bertanya dalam benaknya. Arah barat laut. Lindong mengangguk. Tanpa basa-basi lagi, tubuhnya bergerak dan berubah menjadi lampu kilat hijau, yang sekali lagi menyapu. Karena Komandan Xia itu berencana berurusan dengan Lindong setelah mengumpulkan anak buahnya, Lindong hanya bisa sepenuhnya menyingkirkan semua kaki tangannya terlebih dahulu. Setengah jam kemudian, di tempat tertentu di bagian barat laut wilayah laut ini, Lindong menundukkan kepalanya dan melihat wajah garang dari skuadron kecil dari klan Blood Demon Shark. Namun, dia hanya tersenyum kecil. Tanpa mengucapkan kata-kata yang tidak perlu, dia meraih Life Death Coffin Cover dan menyerbu ke bawah. Beberapa menit kemudian, ada selusin mayat abu-abu kusam mengambang di permukaan laut. Bang! The Life Death Coffin Cover merilis undulasi aneh saat menabrak pemimpin skuadron kecil klan Blood Demon Shark dengan kecepatan kilat. Kekuatan liar dan kekerasan meletus, dan sosok itu langsung dilempar ke laut. Itu kosong dari semua kehidupan ketika muncul kembali. Ini adalah pemimpin skuadron tahap awal kehidupan mendalam keempat. Lindong melirik ahli yang sekarang sudah mati dari klan Blood Demon Shark. Dengan senyum acuh tak acuh, tubuhnya sekali lagi menyapu tanpa jeda. Pembantaian yang benar-benar tanpa ampun diam-diam dilakukan di wilayah laut ini. Semua ahli dari klan Blood Demon Shark benar-benar kehilangan nyawa mereka dimanapun sosok lampu hijau itu lewat. Tak satu pun dari mereka yang bisa melarikan diri dari tangan sosok seperti dewa kematian yang kurus ini. Itu benar-benar pesta pembantaian sepihak. Sampah manusia ini. Di area tertentu di wilayah laut,
Komandan Xia menatap mayat yang mengambang di permukaan laut. Ekspresinya menjadi luar biasa hijau karena marah. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri dan meraung ke arah langit. Raungannya dipenuhi dengan kepahitan. Komandan Xia, 6 dari 10 pemimpin skuadron kecil tahap kehidupan mendalam awal kami telah mati di tangan orang itu, apalagi, 6 skuadron benar-benar dimusnahkan. Di belakang Komandan Xia adalah seorang pemimpin skuadron yang cukup beruntung telah bertemu dengan yang pertama. Namun, kulitnya saat ini sedikit pucat. Dia sadar bahwa jika bukan karena dia kebetulan terletak agak dekat dengan yang pertama, dewa kematian itu pasti sudah datang mencarinya. Ini adalah orang ketujuh, mata Komandan Xia sangat gelap dan dingin. Bahkan suaranya menjadi sedikit serak. Apakah yang lain telah ditemukan? Ekspresi pemimpin skuadron sedikit berubah setelah mendengar kata-kata ini. Dia segera melihat kedua pemimpin skuadron lainnya di sampingnya, karena mulutnya tanpa sadar menjadi sedikit kering. Sekarang, dia tampaknya telah menghabisi semua skuadron selain beberapa dari kita di sini. Komandan Xia, apa yang harus kita lakukan? Pemimpin skuadron lain berbicara dengan cara yang agak ketakutan. Haruskah kita mengalahkan mundur sementara dan memanggil beberapa bala bantuan dari klan? Seseorang dengan hati-hati menyarankan. Bang! Namun, komandan yang tampak garang, Xia, meninju kepala orang itu saat kata-kata terakhir terdengar. Itu langsung mengirimnya terbang lebih dari 1000 kaki jauhnya. Bocah itu telah berhenti. Ikuti aku. Saya pribadi harus menghancurkan kepala kecil ini. Saya akan melumpuhkan siapapun yang berani menyarankan mundur. Wajah Komandan Xia dipenuhi dengan aura gelap dan jahat. Ahli klan Blood Demon Shark yang tersisa buru-buru mengangguk setelah mendengar kata-katanya yang tanpa ampun. Tak satu pun dari mereka berani mengatakan apa-apa lagi. Aku pasti akan membuatmu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian begitu kamu mendarat di tangan komandan ini. Komandan Xia melambaikan tangannya, saat hiu darah di bawah kakinya segera bersiul ke depan. Puluhan ahli klan Blood Demon Shark buru-buru mengikuti di belakangnya. Mereka hanya melakukan perjalanan selama lebih dari 10 menit kali ini, sebelum mereka secara bertahap berhenti. Segera setelah itu, banyak pasang mata terangkat, saat mereka melihat permukaan laut di depan mereka. Seorang pemuda kurus dengan penutup peti mati hitam besar berdiri di sana sambil tersenyum menatap mereka. Di hadapan senyumnya, bahkan orang-orang kejam seperti mereka tanpa sadar merasakan hawa dingin naik di dalam hati mereka. Chapter 905. Pertempuran intens di laut. Di permukaan laut yang berkilauan, ekspresi Komandan Xia menjadi gelap saat dia melihat pemuda kurus yang berdiri di atas air di depannya. Sudut mulutnya sedikit berkedut. Tampaknya dia bermaksud untuk bertahan untuk sementara waktu, tetapi akhirnya tidak berhasil. Jejak keganasan naik ke wajahnya, dan kemarahan di matanya sepertinya akan merobek Lindong berkeping-keping. Berat, taktikmu sangat bagus. Komandan Xia menarik napas dalam-dalam, dan berbicara dengan suara gelap. Awalnya, dia telah merencanakan untuk melacak Lindong secara diam-diam, sambil memanggil 10 pemimpin untuk mengepung Lindong dalam serangan yang sangat bodoh. Namun, dia tidak menyangka bahwa metode Lindong akan lebih kejam dari miliknya. Lindong baru saja melenyapkan para pemimpin itu. Dengan cara ini, Lindong telah berhasil memotong semua bala bantuannya. Bukankah ini karena Komandan Xia telah memaksa tanganku? Lindong tersenyum tipis dan berkata, jika Anda tidak membuat skema licik yang memungkinkan saya untuk pergi, semua ini tidak akan terjadi. Pada akhirnya, Anda menuai apa yang Anda tabur. Kamu berani ikut campur dalam urusan klan hiu setan darah kami. Apa menurutmu aku akan melepaskanmu? Komandan Xia dengan galak berbicara. Oleh karena itu, Komandan Xia tidak bisa menyalahkanku karena kejam. Jika seseorang tidak memiliki sedikit kekejaman di Chaotic Demon Sea ini, kemungkinan tulang seseorang akan dimakan sepenuhnya oleh orang lain. Lindong menjawab dengan lembut. Dia tidak terkejut bahwa Komandan Xia dapat menebak bahwa dialah yang telah menyelamatkan Mu Lingsan. Bagaimanapun, mereka telah bertemu satu sama lain sebelumnya, dan lebih jauh lagi dia masih tinggal di daerah itu setelah sekian lama. Tidak aneh baginya untuk menimbulkan kecurigaan.
Karena kamu telah memprovokasi klan hiu setan darahku, apalagi tulangmu, bahkan roh Yuanmu akan disiksa berulang kali, menyebabkan kamu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Komandan Xia menyeringai saat dia berbicara. Gigi tajamnya yang tampak menyeramkan memancarkan aura yang sangat dingin. Saya selalu melakukan sesuatu dengan cara yang bersih. Secara alami tidak akan ada orang yang tahu tentang apa yang terjadi di sini selama aku menghabisi kalian semua. Lindong tertawa. Hanya dengan dirimu sendiri? Murid Komandan Xia sedikit berkontraksi saat dia mencibir. Denganku saja. Lindong tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, dia meraih Life Death Coffin Cover, dan dengan kuat menginjak permukaan laut. Segera, gelombang mengerikan mulai menyebar dari bawah kakinya. Penutup peti mati kehidupan, apa yang telah kamu lakukan pada Mu Lingsan? Wajah Komandan Xia tanpa sadar berkedut saat melihat penutup peti mati hitam di tangan Lindong. Mungkinkah kamu telah membunuhnya dan merebut penutup peti mati kehidupan? Aku tidak sesat seperti kalian semua. Saya membantunya menghabisi kalian semua, oleh karena itu, dia meminjamkan saya ini untuk sementara waktu. Lindong agak geli. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini benar-benar memiliki cara berpikir yang begitu kejam. Mata Komandan Xia mengancam. Tatapannya mengandung ketakutan saat dia melirik cover peti mati kehidupan di tangan Lindong. Setelah terdiam beberapa saat, dia bertanya, "Nak, jika Anda menyerahkan Mu Lingsan dan sampul peti mati kehidupan, saya akan menjamin bahwa kami tidak akan mengganggu Anda tentang hal-hal yang telah Anda lakukan sebelumnya. Saya pikir Anda seharusnya sudah mendengar tentang bagaimana klan hiu setan darah kami menangani masalah. Menyinggung kami akan menyebabkan Anda tidak bisa makan atau tidur dengan tenang." Lindong menatap Komandan Xia. Dia tampak memikirkan masalah ini, sebelum menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Maaf, aku menolak. Sepertinya kamu hanya akan tunduk pada paksaan." Ekspresi brutal di mata Komandan Xia tanpa sadar melonjak sekali lagi, saat dia menjawab dengan tegas. "Berat, meskipun kamu memiliki Life Death Coffin Cover, kamu hanya memiliki kekuatan tahap awal Profound Life. Ada tahap kehidupan mendalam lanjutan dan 3 ahli tahap kehidupan mendalam awal di pihak saya. Apakah kamu berencana untuk meluncurkan serangan diam-diam padaku sambil mengucapkan begitu banyak omong kosong?" Lindong tertawa pelan. Ekspresi sedingin es melonjak ke matanya yang hitam pekat itu. Penutup peti mati kehidupan di tangannya tiba-tiba pecah dengan keras ke permukaan laut. Segera, riak yang sangat mengamuk menyerbu ke laut. Bang-bang! Permukaan laut meledak pada saat ini, karena beberapa sosok melesat dengan cara yang menyedihkan. Setelah itu, seteguk darah segar keluar dari mereka. Jelas, mereka terluka cukup parah. Menyerang. Mata Komandan Xia menjadi sangat gelap dan dingin setelah melihat bahwa serangan diam-diam telah gagal. Dengan lambaian tangannya, selusin ahli di belakangnya bergegas keluar pada saat yang bersamaan. Serangan liar dan kekerasan mengalir ke Lindong seperti badai. Lindong buru-buru mengambil 2 langkah sebagai tanggapan. Tubuhnya bersandar ke samping, dan bersembunyi di balik Life Death Coffin Cover. Bang bang bang! Banyak serangan mendarat di Life Death Coffin Cover, menyebabkan suara teredam dipancarkan. Namun, semua serangan itu benar-benar lenyap ketika cahaya hitam mengalir di penutup peti mati. Ledakan! Banyak serangan diblokir secara paksa oleh Life Death Coffin Cover. Kaki Lindong mendorong air saat ia dibebankan ke depan. Lampu hijau melonjak, dan dalam sekejap, dia telah muncul di depan banyak ahli klan hiu setan darah. Penutup peti mati di tangannya seperti tongkat besar yang diayunkan ke depan dengan keras. Bang-bang! Life Death Coffin Cover mendarat dengan keras ke para ahli klan Blood Demon Shark yang gagal mengelak tepat waktu. Cahaya hitam melonjak, dan praktis tidak ada yang bisa menghentikannya. Tubuh siapapun yang terkena serangan itu akan dengan cepat berubah menjadi abu-abu kusam. Kekuatan hidup mereka terputus, dan mayat terus-menerus jatuh dari udara dan jatuh ke laut. Pada saat ini, Lindong seperti dewa kematian. Cover Life Death Coffin seperti sabit dewa kematian. Siapapun yang menyentuhnya akan mati. Ledakan! Life Death Coffin Cover sekali lagi diayunkan ke depan,
mengirimkan dua ahli klan Blood Demon Shark dengan kekuatan 8 tahap Yuan Nirvana terbang. Lindong hendak maju sekali lagi, ketika suara angin yang sangat tajam tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Sebuah trisula merah cerah disertai dengan angin yang sangat liar dan keras, saat itu mendorong ke arah kepalanya dengan kecepatan kilat. Kaki Lindong menendang Life Death Coffin Cover, menyebabkannya terbang dan bertabrakan dengan trisula tajam itu. Bang! Suara memekakan telinga terdengar saat penutup peti mati kehidupan dipantulkan kembali untuk pertama kalinya, sebelum ditangkap oleh Lindong. Dia mengangkat kepalanya dan melihat seorang komandan Xia yang juga terpaksa mundur selangkah. Tampaknya ahli tahap kehidupan mendalam yang maju ini akhirnya tidak tahan melihat pembantaian sepihak Lindong yang luar biasa. Kekuatan seperti itu cukup bagus. Lindong melirik ekspresi gelap dan dingin pada komandan Xia. Orang ini mungkin bahkan lebih kuat dari Shen Tujue. Selain itu, sebagai anggota suku Sidemon, tubuh fisiknya juga relatif kuat. Lawan seperti itu akan sangat merepotkan untuk dihadapi. Aku akan melawanmu nanti. Lindong tersenyum pada komandan Xia. Lampu hijau menyala di tubuhnya saat sayap naga hijau muncul. Tubuhnya bergerak dan kecepatannya tiba-tiba melonjak. Setelah itu, dia masuk ke dalam kelompok ahli hiu setan darah dalam mode seperti hantu. Penutup peti mati kehidupan diayunkan, karena tanpa rasa takut mengambil satu demi satu kehidupan. Komandan Xia menyaksikan pasukannya menderita luka serius dan kerugian dalam menghadapi tuduhan Lindong, saat ekspresinya semakin ganas. Dengan raungan marah, dia berusaha mengejar, tapi kecepatan Lindong saat ini bahkan lebih cepat dari kecepatannya sendiri. Setiap kali dia berhasil mengejar Lindong, Lindong pasti sudah merenggut nyawa targetnya. Situasi pertempuran ini dengan demikian menjadi sedikit lucu. Lindong menyerang dan membunuh sendirian, sementara komandan Xia mengejar di belakang. Namun, yang terakhir hanya bisa tak berdaya menyaksikan mayat sedingin es jatuh satu demi satu. Dalam 10 menit, pembantaian telah berakhir. Sudah ada selusin mayat mengambang di laut. Selain Lindong, hanya komandan Xia dan 3 pemimpin skuadron kecil tahap Profound Life yang tersisa di udara. Kamu gila! 3 pemimpin skuadron menyaksikan adegan ini dengan wajah pucat. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan kekejaman pemuda yang tersenyum ini di depan mereka. Hanya dalam 10 menit, dia telah benar-benar membunuh semua bawahan mereka tanpa mengubah ekspresinya. Wajah Lindong acuh tak acuh. Dia melirik darah di Life Death Coffin Cover di tangannya. Setelah itu, dia melihat komandan Xia dan dengan lembut berkata, "Saya telah mengatakan kepada Anda untuk tidak memaksa tangan saya. Jika kamu kejam, aku akan lebih kejam darimu." Komandan Xia melihat mayat-mayat itu di permukaan laut. Kemarahan yang melonjak di matanya anehnya menghilang pada saat ini. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya, saat mata merah-merah itu menatap Lindong. "Apakah kamu sudah cukup membunuh?" Lindong perlahan mengangkat Life Death Coffin Cover di tangannya, dan menunjuk ke kelompok komandan Xia saat dia menjawab, "Sekarang giliranmu. Jika kamu sudah cukup membunuh, kamu sekarang bisa pergi dan menemani mereka." Keganasan di wajah komandan Xia telah mencapai puncaknya saat ini. Cahaya darah yang mengerikan melonjak dari dalam tubuhnya. Setelah itu berubah menjadi hiu berwarna darah besar di belakangnya. Hiu ini membuka mulutnya yang besar, saat kekuatan hisap meletus, dan terbang menuju mayat yang mengambang di laut. Pada akhirnya, semua mayat itu dimakan oleh hiu besar itu. Kegentingan. Gigi tajam hiu besar itu merobek mayat-mayat itu, saat darah segar mengalir seperti hujan. Lapisan cahaya berdarah kental melonjak di permukaan tubuh komandan Xia setelah mayat-mayat itu benar-benar dikunyah dan ditelan oleh hiu besar, sementara riak yang sangat aneh dan menyeramkan perlahan menyebar dari tubuhnya. Komandan Xia perlahan mengangkat kepalanya. Matanya tampak dipenuhi darah segar. Dia menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya yang menyeramkan kepada Lindong bersama dengan keinginannya untuk membunuh. "Saya telah merasakan kengerian sebelum kematian mereka. Mereka menginginkanku untuk menggigit setiap inci daging di tubuhmu." Saat suara yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema, aura berdarah mengerikan tiba-tiba tersapu dari tubuh komandan Xia,
dan menutupi seluruh wilayah laut ini. Sekian cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.